Halo, apa kabar? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, tetap semangat. Kali ini saya Bung Ropan akan membahas soal kejutan besar yang terjadi di Old Trafford, di Theatre of Dreams, di mana di luar dugaan Manchester United kalah dengan 6-1 dari Tottenham Hotspur. Spurs yang ditangani oleh Jose Mourinho, mantan pelatih Manchester United, tampil luar biasa. Walaupun MU keluar satu pemain dengan kartu merah, Anthony Martial, tapi mereka bisa membuat 6 gol. Ini adalah kekalahan yang sangat memalukan di kandang, dan ini tentunya pukulan bagi sang pelatih Ole Gunnar Solskjaer. Apakah pelatih ini perlu untuk dipecat? Dari awal saya berpikir memang ini pelatih yang tidak tidak akan mudah untuk bisa menangani tim sekuat sebesar dengan nama besar MU ya, sepeninggal dari Sir Alex Ferguson pada 2013 terakhir kali MU menjadi juara. Dan kemudian Anda bisa bayangin ada 3 pelatih besar yang ada di sana, ya, David Moyes, Louis van Gaal, dan Jose Mourinho. Akhirnya 3 pelatih ini pun tidak mampu untuk bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Fergie. Nah, kemudian masuklah seorang pelatih yang terbilang masih bau kencur, yang masih muda lah, tidak punya pengalaman apa-apa, apalagi bermain di level yang kasta tertinggi di Liga Primer untuk menangani sebuah tim besar, tim yang menjadi juara 20 kali, terbanyak di Liga Inggris. Namun di Liga Primer ketika masuk mereka bisa mendapatkan 13 gelar bersama dengan Fergie. Saya katakan secara menyeluruh memang 20 gelar, dan tidak ada pun pelatih lain yang mampu melakukan seperti Fergie dengan 13 gelar di era modern Liga Primer. Katakan dari awal saya memang sangat meragukan pelatih ini akan mampu. Oke, sebagai pemain dia pemain yang bagus, pemain Norwegia yang sangat baik, punya pengalaman yang luar biasa bersama dengan MU, bahkan menjadi pahlawan ketika mereka membuat treble dan bisa menjadi juara saat mengalahkan Bayern Munchen 1 dengan gol yang menentukan ke gawang Bayern Munchen. Dengan di injury time bagaimana Solskjaer bersama Teddy Sheringham bisa membawa Manchester United saat itu bisa menjadi juara. Tapi terlepas dari itu, bukan berarti sebagai pemain besar dia akan mudah untuk menangani tim sebesar Manchester United, dan itu terlihat ketika ia mengganti Mourinho. Sejak 2019 memang tidak ada apa-apa, membeli beberapa pemain hebat ya, terutama di lini belakang. Bagaimana mencurahkan uang yang begitu banyak, hampir 150 juta dolar yang keluar, dengan Harry Maguire datang dari Leicester, dari Leicester. Kemudian datang juga Aaron Wan-Bissaka dari Palace, bermain di kanan, tapi mereka hanya membuang uangnya begitu banyak tapi tidak ada hasil apa-apa. Masih untung mereka start dengan sangat buruk, tapi ketika selesai pandemi mereka bisa meraih kemenangan demi kemenangan, tidak terkalahkan, dan mereka mengunci di posisi ketiga dan masuk di Liga Champions. Artinya ini nama dari Ole sempat tertolong, kalau tidak memang babak belur mereka. Tapi mereka tampil konsisten setelah pandemi, itu hal luar biasa. Tapi harus diingat, mereka kalah dalam 3 pertandingan semifinal ya pada musim kemarin. Mereka kalah dari City di semifinal Carabao, kemudian mereka kalah dari Chelsea di semifinal FA Cup, dan mereka kalah dari Sevilla di semifinal Liga Eropa. Jadi itu memang pukulan juga bagi Solskjaer bahwa 3 semifinal ini mereka kalah. Mereka ingin mencoba untuk membangun tim, dan saya tetap masih ragu dengan pelatih ini. Artinya dia menurut saya tidak bagus dalam penerapan, tidak smart dalam mengatur strategi, skema permainan, melihat situasi dan kondisi sangat baik, bagaimana mengubah keadaan ketika tertinggal, melihat lawan ya. Artinya memang dia tidak lebih cerdas dibandingkan dengan Van Gaal atau dengan Mourinho ya, dan pantas dia tidak bisa mendapatkan satupun piala. Bagaimanapun Mourinho kan bisa meninggalkan piala ya, termasuk Liga Eropa mereka bisa menjadi juara, dan Piala Liga. Jadi artinya dia keluar dari MU juga dengan memusuhkan nada bahwa saya pelatih terakhir yang bisa memberikan piala, walaupun sudah diganti oleh musim ini. Sebenarnya kesempatan bagi MU untuk setelah mereka tampil luar biasa setelah pandemi, saya berharap bahwa mereka salah satu penantang kuat dan bisa menjadi juara. Tapi dengan 2 kekalahan bahkan di kandang, dikalahkan oleh Crystal Palace dengan 3 gol, dan kemarin juga kalah di kandang dengan 6 gol dari Harry Kane dan kawan-kawan, saya pikir peluang mereka untuk bisa menjadi juara nyaris tertutup ya. Saya katakan walaupun ini masih pagi, baru 3 pertandingan, memang mereka masih punya 1 pertandingan tunda melawan Burnley, tapi dengan 2 kekalahan ini
hampir tertutup sama sekali bisa menjadi juara walaupun ada 35 pertandingan ke depan. Apalagi kalau melihat bagaimana mereka menang susah payah ketika melawan Brighton ya dengan 3-2. Jadi saya pikir satu hal yang sangat sulit bagi Solskjaer. Jadi bukan tidak mungkin dia dipecat ya, menjadi pelatih pertama yang mungkin akan dipecat di paruh pertama ini. Mungkin tidak akan sampai bulan Desember. Kalau mengalami kekalahan demi kekalahan, manajemen harus ambil tindakan. Bahkan mungkin kalau mereka bisa imbang bermain di Newcastle pada 17 Oktober nanti, sudah harus memang dia harus keluar untuk diganti dengan pelatih baru. Harus ada penyegaran bagi MU. Tidak akan mungkin bersama dengan Solskjaer ini akan bertahan lama. Walaupun mereka sudah menetapkan, katakan Cavani sudah ada di sana, ya. Kemudian Alex Telles juga mungkin akan sudah mendarat di Old Trafford. Tapi ini pun tidak akan mendukung banyak, bisa berpengaruh besar terhadap performa kalau bisa melihat mereka dengan kekalahan yang sangat besar ya, 5 masukan dan 11 kemasukan. Satu start awal yang sangat buruk dan harus cepat-cepat saya pikir bagi Glazer ya, dan manajemen MU memikirkan langkah ke depan biar suasana di ruang ganti bagi MU sangat baik. Tidak perlu untuk mempertahankan ini, jangan diberikan anak emas karena MU ini tim yang besar, tim yang perlu segera bangkit untuk bisa menunjukkan kelas mereka, bersaing dengan tetangga mereka Manchester City. Jadi ini waktunya. Nah, siapa pelatih yang akan bisa menggantikan Ole? Saya pikir ada beberapa pelatih nama ya. Mungkin ada Massimiliano Allegri yang bisa datang, atau Pochettino katakan yang bisa datang. Kalau mereka ada dua pelatih yang masih bisa diharapkan. Banyak mengatakan bahwa Pochettino atau Poche bisa menangani, tapi Poche juga kan sulit saya pikir. Gelar apa yang dia sudah berikan ketika dia bersama dengan Soton dan juga sampai di Spurs ya, kecuali prestasi terbesar mereka yaitu masuk final di Liga Champions ya pada musim yang lalu sebelum dikalahkan oleh Liverpool dengan 2-0 ya ketika di Wanda Metropolitano. Jadi pelatih besar pun bisa datang juga, tapi dengan bayaran tentunya sangat mahal ya kalau bisa dikatakan. Jadi kedua pelatih ini, Allegri mungkin pelatih yang punya gen yang sangat kuat karena dia pernah membawa Milan juara sebelum dia pindah ke Juve dan bisa sukses di Juve. Jadi pelatih yang punya tradisi juara yang mungkin bisa melakukan hal yang terbaik ya di sana. Karena pelatih tadi juga tidak jelek-jelek amat ya, bisa lakukan di sana. Roberto Di Matteo datang ke Chelsea juga bisa membawa tim ini juara Liga Champions ya. Kita bisa melihat Antonio Conte juga ketika mendarat di Chelsea bisa membawa tim ini juara di 2017. Mancini juga pernah membawa City bisa menjadi juara, jadi tidak jelek-jelek amat ya. Kemudian Ranieri juga bisa membuat kejutan dengan Leicester ya, yang bisa menjadi juara di 2016. Jadi ini suatu hal luar biasa yang harus dipikirkan oleh manajemen MU, karena musim lalu juga persentase atau rasio kemenangan bagi Ole itu rendah dibandingkan dengan Mourinho ya, 52% dibandingkan dengan 58% bagi Mourinho. Jadi memang ini pelatih yang saya sudah katakan dari awal keras kepala ya, tidak mau belajar dari kekalahan demi kekalahan, bahwa banyak pemain yang membuat kesalahan kemudian dia tidak mengubah dengan cepat ya, tidak begitu jeli dalam membaca permainan. Jadi memang masih terlalu muda bagi dia untuk bisa menangani klub sebesar MU. Kemudian bagaimana mendatangkan Van de Beek, kemudian ada beberapa pertandingan yang harus bagus dan cadangan. Untuk apa Van de Beek didatangkan, kemudian pemain asal Ajax ini Belanda yang duduk di bangku cadangan yang dimainkan di babak kedua ya, bergantian, padahal dia datang sebagai pemain inti yang ketika berada di bawah Erik van Dijk yang ada di Ajax ya saat itu. Jadi salah besar kalau dia memang didatangkan untuk menjadi pemain cadangan. Memang pemain-pemain lini tengah MU memang sangat banyak, tapi itu adalah tugas bagi Ole untuk bisa menemukan starting 11 terbaik yang harus dia lakukan. Jadi ada pertandingan-pertandingan berat yang harus dia lewati. Kalau dia katakan dia menang melawan Newcastle, kemudian dia akan menjamu Chelsea. Kalau sampai kalah melawan Chelsea, saya pikir habis, dengan 3 kekalahan habis. Masih ada pertandingan juga melawan Arsenal di kandang, melawan City juga bermain di kandang sebelum di Boxing Day nantinya mereka ketemu tim kuat seperti Leicester bermain di King Power Stadium. Jadi memang saya pikir Ole ini tidak akan selamat. Nah, kalau saya sendiri ini agak unik ya menurut saya. Datangkan aja kembali Opa Fergie ya, Alex Ferguson ya. Tidak perlu dia harus terlalu banyak bergerak di sana. Sosok dia diperlukan di MU. Dia hanya berdiri di sana atau duduk sebagai pelatih kepala didampingi mungkin, atau Ole tetap dipertahankan, Ole duduk sebagai asisten. Dan juga ada Michael Carrick di sana kan yang akan mendampingi, yaitu pemain-pemain hebat, atau mengambil beberapa pemain.
mungkin Kane yang bisa datang atau Nicky Butt, Paul Scholes yang akan duduk di sana, tinggal tergantung dia. Tapi sosok Fergie ini betul-betul orang yang bisa membangkitkan kembali motivasi, bisa menyejukkan, mengademkan di ruang ganti. Banyak pemain-pemain yang menyukai sosok ini, sama seperti Bayern Munchen ketika mengambil satu keputusan yang luar biasa, yang tidak populer, ya, ketika Jupp Heynckes mengundurkan diri saat membawa Munchen juara di Liga Champions, mengalahkan Dortmund saat itu di Wembley 2013. Sama-sama dengan Fergie juga saat itu mundur. Tapi ketika posisi Munchen dalam 2-3 musim tidak bergerak dengan sama sekali untuk bisa menjadi juara, walaupun Munchen akhirnya bisa menjadi juara, tetapi di awal itu start yang jelek, Rummenigge dan Hoeneß mengambil keputusan untuk mengambil kembali, membujuk Opa Heynckes ini bisa datang untuk bisa membangkitkan lagi semangat, ya, bagi Munchen, dan akhirnya mereka bisa menjadi juara. Nah, tidak salah juga bagi manajemen MU untuk bisa membujuk Fergie datang sebagai sosok yang bisa memotivasi kembali. Ketika mereka bisa menjadi juara kembali, ya dia bisa keluar lagi seperti Heynckes mundur dari MU. Tapi yang penting bagaimana MU ini kembali kepada rel yang baik, pada track yang bagus sebagai klub besar yang selalu bisa menjadi juara di Liga Primer. Sayang mereka tidak pernah menjadi juara, ya. Saya pikir setelah 2013 terakhir, kemudian sini 8 tahun terakhir sini mereka tidak mampu menjadi juara, direbut oleh Chelsea bergantian dengan Leicester dan juga Manchester City, dan terakhir Liverpool. Saatnya bagi MU, saya pikir, untuk bisa melakukan suatu perubahan yang radikal, perubahan yang luar biasa, dengan keputusan mencopot mungkin Ole, dia bisa keluar atau duduk di bangku cadangan. Ketika bukan bangku cadangan, maksudnya di samping Fergie, ketika Fergie ada, duduk dan mungkin bisa memberikan masukan. Mungkin yang bergerak di lapangan untuk memberikan instruksi adalah Ole bersama dengan asisten yang lain. Yang bisa masuk Fergie hanya diperlukan otak dari Fergie sendiri, ya, untuk membuat suasana tim menjadi lebih baik lagi. Saya pikir itu yang kalau ini dilakukan dengan radikal seperti yang dilakukan oleh Munchen terhadap Jupp Heynckes, ini bisa dilakukan kalau mereka tidak mampu bisa mendatangkan pelatih, Poche tidak ada di sana, atau Allegri atau siapapun. Saya pikir itu langkah yang baik sebelum ada pelatih baru yang nantinya akan menangani MU. Karena MU perlu sosok seperti Fergie untuk bangkit. Karena sayang, ya, sudah mereka membeli banyak pemain yang bagus-bagus, tapi kemudian mereka oleng dalam musim ini. Jadi tergantung sekarang dari Glazer dan manajemen untuk bisa melakukan yang terbaik bagi MU. Kita akan tunggu. Oke, sampai di sini dulu perbincangan kita tentang MU. Dan jangan lupa Anda tetap harus like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Bung Ropan. Sampai ketemu lagi. Ciao.